Halo, saya Herbalis Kartika dari channel Exploring Herbal. Di dunia ini, ada jutaan jenis herbal atau tanaman obat dengan kandungan fitokimia dan khasiat terapinya yang beragam atau khas. Oleh karena itu, kita tidak perlu hanya bergantung atau mengandalkan satu atau beberapa jenis herbal saja, apalagi jenis herbal tersebut tergolong mahal dan langka. Kecuali herbal-herbal itu memang paling unggul di kelas terapinya, menurut evidence base. Kalau tidak, kita bisa menerapkan prinsip repurposing atau mengganti jenis herbal itu dengan jenis herbal lain yang relatif lebih murah dan mudah didapat, asalkan setara atau lebih baik dari sisi khasiat dan keamanan. Di channel ini, Anda dapat menemukan banyak info seputar jenis herbal yang mudah ditemukan di Indonesia, beserta informasi terkait fitokimia dan khasiatnya yang tentu terkini dan terpercaya. Semoga dapat menambah wawasan dan membantu Anda untuk menemukan alternatif terapi alami yang cocok untuk Anda. Selamat menyimak! Coba deh, pernah kepikiran nggak kalau bumbu dapur yang biasa kita pakai setiap hari itu mungkin nyimpen rahasia besar? Kita sering banget kan nganggap remeh rempah-rempah di dapur, padahal banyak diantaranya punya cerita yang jauh lebih dalam dari sekedar penambah rasa. Oke, langsung aja kita bahas. Kenalan dulu nih sama Amomum compactum, atau yang kita lebih kenal sebagai kapulaga Jawa. Pasti udah nggak asing lagi kan sama bijinya yang bulat dan wangi ini, yang sering kita temuin di masakan atau minuman hangat. Tapi gimana kalau ternyata di balik aromanya yang khas itu tersembunyi kekuatan penyembuhan dahsyat yang bahkan udah dibuktiin sama sains modern? Nah, inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, di bagian pertama ini kita akan kenalan lebih dekat sama identitas rahasia dari rempah yang satu ini. Jadi gini, tanaman ini tuh sebenarnya satu keluarga sama jahe dan kunyit loh, dari keluarga Zingiberaceae. Dia tumbuh bergerombol gitu, batangnya agak kemerahan, terus bunganya muncul dari dekat tanah, yang nantinya jadi buah berisi biji-biji berharga yang kita pakai itu. Pengetahuan tradisional tentang kapulaga Jawa, inilah yang membawa kita ke bidang yang keren banget, namanya etnobotani. Ini tuh semacam jembatan yang nyambungin kearifan lokal turun-temurun dengan penelitian ilmiah zaman sekarang. Selanjutnya, mari kita bongkar isi di dalamnya. Apa sih perangkat kimia yang bikin tanaman ini jadi begitu istimewa? Para ilmuwan tuh udah nemuin senyawa-senyawa fitokimia utama di dalamnya. Anggap aja ini kayak senjata-senjata rahasianya kapulaga. Ada flavonoid, saponin, minyak atsiri, dan masih banyak lagi. Masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, kutipan langsung dari abstrak penelitiannya ini ngegasin betapa kaya komposisi kimianya. Jadi ini bukan sekedar dugaan, tapi temuan ilmiah yang solid. Nah, gambar ini tuh kayak peta kekuatan supernya kapulaga. Semua senyawa tadi itu ngasih berbagai kemampuan farmakologis yang luar biasa, mulai dari anti jamur sampai anti radang. Yuk kita bedah beberapa yang paling menonjol. Pertama-tama kita bakal lihat gimana tanaman ini bisa bertindak sebagai bodyguard alami yang tangguh ngelawan ancaman-ancaman mikroskopis. Penelitian nunjukin kalau ekstrak kapulaga Jawa ini jagoan banget buat ngelawan jamur. Dia bisa melawan infeksi jamur yang sering bikin masalah di kulit kita. Seberapa jago sih? Nah, ini dia datanya. Dalam sebuah studi, ekstraknya itu bisa menciptakan zona hambat, artinya area di mana jamur sama sekali nggak bisa tumbuh, selebar 72 mm. Itu gede banget loh untuk ukuran jamur. Dan ini nih yang bikin makin luar biasa. Zona bebas jamur selebar 72 mm itu ternyata nunjukin efek yang lebih kuat dibandingin obat anti jamur standar yang biasa kita temuin di apotek. Kebayangkan seberapa kuat potensinya? Gak cuma jamur, bakteri juga kena. Kapulaga juga efektif banget ngelawan bakteri. Dia nunjukin aktivitas antibakteri yang signifikan terhadap bakteri umum kayak Staphylococcus aureus dan E. coli. Oke, dari dunia mikro sekarang kita pindah ke dalam tubuh kita. Gimana caranya kapulaga ini bekerja sebagai sekutu yang bisa menenangkan sistem tubuh kita?
Salah satu manfaat utamanya adalah sebagai pelindung lambung. Ini penting banget, terutama buat orang-orang yang sering minum obat anti nyeri seperti aspirin, yang kita tahu bisa merusak lapisan lambung. Jadi gimana cara kerjanya? Gampangnya gini, senyawanya itu kerja dalam 3 langkah. Pertama, dia ngeblokir pemicu produksi asam. Kedua, dia ngurangin jumlah asam itu sendiri. Dan yang paling penting, dia justru nambahin lapisan lendir yang lindungin dinding lambung. Keren kan? Selain itu, kapulaga juga jagoan sebagai anti radang. Dia bekerja di tingkat sel untuk memadamkan api peradangan dengan cara mengurangi sinyal-sinyal kimia pemicunya dan sebaliknya justru meningkatkan produksi enzim yang bisa menenangkan peradangan. Jadi, setelah tahu semua ini, terus apa? Apa artinya ini semua untuk masa depan? Yuk kita lihat implikasi yang lebih luas. Tinjauan ilmiah kayak gini tuh pada dasarnya cuma ngevalidasi apa yang sebenarnya udah diketahui dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad. Amomum compactum ini benar-benar kayak satu apotek utuh dalam sebuah tanaman. Dan itu baru sebagian kecil loh. Penelitian juga mencatat kemampuannya sebagai antioksidan, pengatur sistem imun, bahkan punya potensi sebagai anti kanker, anti asma, sampai pelindung ginjal. Wah, serbaguna banget kan? Jadi, poin krusialnya adalah ini semua baru permulaan. Setiap studi itu kayak ngebuka pintu buat lebih banyak lagi penelitian, buat nemuin senyawa-senyawa baru dan aplikasi medis lain yang mungkin belum pernah kita bayangin sebelumnya. Ini jadi ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik banget. Kalau kapulaga Jawa aja bisa nyimpen harta karun kayak gini, coba bayangin, berapa banyak lagi rahasia menakjubkan yang mungkin tersembunyi di dalam rempah-rempah lain di dapur kita yang selama ini cuma kita anggap biasa aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau channel ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi. Anda juga dapat memberikan saran untuk konten video-video berikutnya di channel ini melalui kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.